Saya nambah. Kita artikan bersama Gerayani surat Hud ayat 110 sampai 123. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah berikan Musa kepada Nabi Musa alaihi salam Alkitab, sebuah kitab. Kitab napa menika? Taurat. Fahtulifa, lalu diperselisihkan fihi, apa yang ada di dalamnya. Di dalam kitab Taurat diperselisihkan. Sampai sekarang pun masih Nabi Muhammad SAW itu namanya, ciri-cirinya semuanya sudah termaktub di dalam kitab Taurat, kitab Injil, tetapi disimpan, diperselisihkan. Walaula kalimatun, dan jika tidak ada ketetapan, tidak ada takdir sabakot yang telah terdahulu untuk mengakhirkan balasan sampai kiamat. Kalau nabi-nabi sebelumnya sudah diceritakan ayat-ayat sebelum ini, baik Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi kaum Samud, ini begitu durhaka kepada Rasulnya, kepada kitabnya, sudah diingatkan tidak mau, langsung diazab. Tetapi kalau umat Rasul Muhammad SAW ini ada kalanya yang dibalas di dunia, ada kalanya diberikan kesempatan untuk bertobat, ada kalanya kelak besok di yaumul akhir. Tapi Rasul Muhammad SAW bersabda yang artinya saja termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu artinya siapa atau orang mukmin yang disenangi oleh Allah, itu azab itu diberikan di dunia. Mungkin berupa sakit, mungkin berupa cobaan. Ini kalau yang dikehendaki, dicintai oleh Allah. Di akhirat ini tidak akan mendapat siksa. Dalam suatu hadis ada yang sebagian langsung diberikan, itu tinggal kehendak Allah. Sabakot yang telah terdahulu atau untuk mengakhirkan balasan sampai kiamat, mirrobbika, dari Tuhan pencipta kamu, laku dia pasti telah dilakukan hukuman bainahum, di antara mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka orang musyrikin, iku lafi syakkin, benar-benar di dalam kebimbangan, keraguan, kemamangan, minhu, terhadap kitab Al-Quran, muribin, sebagai orang-orang yang mamang, orang yang ragu-ragu, orang yang bingung atau kebingungan. Wa inna kullan, dan sesungguhnya tiap-tiap makhluk, lamma layuwafiyanahum, sungguh akan menunaikan kepada mereka sapa rabbuka, Tuhan pencipta kamu, a'malahum, balasan amal-amal mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka kerjakan, iku khabirun, maha teliti, waspada. Fastaqim, maka luruskanlah dalam berbuat, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Berarti yang perintahkan oleh Allah Tuhan.
Fastaqim, luruskanlah dalam berbuat, beramal, kama umirta, seperti yang telah aku Allah perintahkan. Wa man taba, dan siapa yang bertaubat, maka bersama-samamu Muhammad SAW, wala tadkhu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang engkau kerjakan, iku basyirun, maha melihat. Kalau tadi khabirun, maha teliti, basyirun, maha melihat. Kalau kita hanya melihat, tapi Allah maha. Awake dhewe ini di sebelah kanan kita ada apa enggak tahu, nang lewat sapa ora ngerti. Allah segala-galanya mau mengetahui. Penglihatan kita ini sangat-sangat terbatas. Nih. Wala tarkanu, dan janganlah kalian condong ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nek dilarang kok akhirnya fatamasakum, lalu akan mengenai kalian. Nek kowe condong marang orang yang zalim, fatamasakum, lalu akan menimpa, mengenai kalian opo annaru, neraka. Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillahi, selain Allah, min aulia, sebagai penolong, pelindung, itu tidak ada, hanya Allah. Summa la tunsuruna, kalau sudah dimasukkan neraka, summa la tunsuruna, kemudian tidak ada atau tidak akan diberi pertolongan. Ya, ini kalau sudah masuk neraka. Ini ayat wa aqimis shalah, ini asbabun nuzulnya. Ini wa aqimis shalah. Ini waktu itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika mencium wanita bukan muhrimnya. Kemudian laki itu bertaubat dan mendatangi Rasulullah SAW memohon petunjuk atas perbuatannya tersebut. Kalau dalam suatu hadis yang telah kami jelaskan pada minggu yang lalu atau saya bacakan pada waktu subuh, memang ini ayatnya innal hasanat yudhibna sayiat. Ada seorang laki mencium orang yang bukan muhrim dan ia merasa berdosa, bertobat, daripada belum diazab di dunia, maka besok akhirat tetap. Akhirnya mohon kepada Rasul. Nah, saat itu terus belum dilaksanakan, belum dijawab Rasul, terdengar azan. Akhirnya Rasul sholat ke masjid dan dia mengikuti sholat di masjid. Nah, setelah itu selesai sholat, matur lagi kepada Allah, ya Rasul, saya terlanjur berbuat dosa, mencium seorang perempuan yang bukan muhrim, mohon untuk bisa dihukum. Nah, kalau saiki ya malah delik-delik konangan wong isin, kira-kira ngono Mas Dian ya. Ning nek wajiban ben malah matur karo Rasul, datang. Akhirnya ditanya oleh Rasul, kamu sudah sholat? Tadi kamu sholat mengikuti saya? Iya ya Rasul, saya ikut berjamaah. Dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning bukan marahi, monggo Mas malah melu-melu iki dosa cilik salat terus dihapus, monggo rek malah itu ojo, nek sengaja seperti itu dosa cilik kayak nggon kitab Nasakhul Ibad yang dibawa oleh Zainuddin, tidak dikatakan dosa kecil kalau setiap saat selalu melaksanakan. Kecil akhirnya jadi gede setumpuk.
Begitu pula tidak ada dosa besar kalau setiap saat selalu bertobat kepada Allah. Ini Nasoihul Ibad, ada di sana ada. Nah, ini turunlah ayat ini. Ayat 114. Wa aqim, dan dirikanlah as-sholata, sholat wajib, torofayin nahari, pada kedua ujung siang, pagi dan siang. Kalau pagi sholat apa berarti? Dudu ngrungokke ora kok ora ditakoni meneh wae. Kalau pagi berarti sholat apa? Subuh. Kalau zuhur berarti siang dan asar. Torofain nahari, kedua ujung siang, pagi, petang, subuh. Ya. Jadi siang. Wazulafa, dan beberapa waktu sebagian, itu subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Wa minal laili, wa zulafam minal lail, dan beberapa waktu sebagian dari malam. Berarti napa? Maghrib dan isya. Tahajud. Wong salate salat limang waktu kok tahajud. Nah, nek iso nglaksanakan itu subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, apalagi dilaksanakan berjamaah seperti yang dicontohkan hadis Rasul tadi. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yakni sholat 5 waktu, iku yudhibnas sayiat, akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa kecil. Kalau dalam hadis Rasul itu menyampaikan antara kalau tadi pagi telah sholat subuh, kemudian aktivitas mungkin nyawang wong wong ayu, mungkin itu juga dosa. Orang kok malah Mas Minan iki wah rezeki ora disawang yo piye, disawang kok dosa. Rezeki jarene. Ini jangan sembrono seperti itu ya. Bun. Zalika, jadi antara subuh aktivitas terus zuhur diampuni. Ya, itu Islam tidak ada dosa waris, tidak ada dosa. Jadi itu kita sendiri berdosa, kita sendiri yang berusaha mohon ampun, bertobat juga atas daya kita sendiri. Jadi cara melebur dosa Islam itu sholat 5 waktu, yang kedua, kemudian sholat Jumat. Lah perempuan piye Pak? Lanange Jumat enek ngomah gawe wedang wis padha wis dikai nampunan. Kemudian ataunan, yaitu dengan puasa Ramadan. Itu cara Islam melebur dosa. Mohon. Zalika, yang demikian itu peringatan atau nasihat lidzakirina, bagi orang-orang yang selalu zikir itu ingat kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah kamu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinina, pahala orang-orang yang berbuat baik, pasti akan dibalas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nih, walaupun zarrah, atom akan dibalas. Begitu pula kejelekan juga sama. Falaula kana, maka apakah tidak ada minal quruni, dari umat-umat yang terdahulu, min qablikum, sebelum kalian, ulu bagiyatin, ini dibaca cendek baru dengan ulu tidak, tapi ulu bagiyatin, orang-orang yang mempunyai keutamaan, yanhauna, yang mereka mencegah, anil fasadi, dari perbuatan fasad, kerusakan, fil ardi, di muka bumi, illa qalilan, kecuali sedikit,
mimman anjaina dari orang-orang yang kami selamatkan minkum di antara mereka, wattaba'a dan mengikuti alladzina zalamu orang-orang yang mereka berbuat zalim, ma ujibu apa-apa yang mereka bersenang-senang fihi di dalamnya, wakanu dan mereka itu adalah mujrimina orang-orang yang berbuat dosa. Wa makana dan tidak ada atau dan tidaklah Rabbuka sapa Rabbuka Tuhan pencipta kamu liyuhlika akan merusak akan membinasakan al-qura negeri-negeri kampung-kampung bidzulmin dengan semena-mena dengan aniaya itu tidak wa ahluha padahal penduduknya muslihuna orang-orang yang muslih orang-orang yang berbuat baik beramal baik tidak mungkin akan semena-mena itu. Nah, tapi kadangkala kalau terkena azab itu ya orang-orang muslim, orang yang taat pun kadang terkena. Karena apa? Orang-orang yang muslim, orang-orang yang baik mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ora gelem ngelekke. Nek ngelekke wis dikandhani orangku ya biasane diparingi selamat. Nek ewadine katut, ini pun termasuk pilihan Allah. Orang yang mati karena wabak yaitu masuk surga, yaitu termasuk mati syahid. Nah, ini maka itu memang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Walau syaa dan jika berkehendak sapa Rabbuka Tuhan pencipta kamu, pancen Allah menghendaki la ja'alan nasa maka tentu Allah menjadikan manusia itu umat wahidah, umat yang satu yaitu beragama Islam semuanya. Kalau Allah menghendaki mungkin. Nah, ini serasi dengan hadis yang kami bacakan dua hari yang lalu. Kalau orang di dunia ini tidak ada yang berbuat dosa, tentunya Allah akan menciptakan lagi orang yang berbuat dosa. Nah, ini selaras dengan ini memang. Karena apa? Allah itu menciptakan dua macam, surga, neraka. Tentunya itu akan ada yang menghuni, tidak ada yang muspro. Ciptaan Allah tidak ada yang muspro. Maka dari itu orang itu ada dua macam, orang yang taat dan orang yang mujrimin berdosa. Yang taat kepada Allah, solihun, ini surga. Kalau orang yang mujrimun adalah yang kelak akan calon penghuni neraka. Nah, Allah menghendaki umatan wahidah pasti mampu. Wala yazaluna dan mereka masih tetap menjadi mukhtalifina, orang-orang yang berselisih, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda pemahaman. Podo-podo wong Islam saja kadangkala beda pemahaman, beda berbuat, beda beramal, apalagi beda agama. Ini wala yazaluna mukhtalifina dan mereka masih tetap menjadi orang-orang yang berselisih, orang yang berbeda dalam agama. Illa marrahima rabbuk, illa kecuali man orang rahimah yang telah merahmati sapa rabbuka Tuhan mereka. Walidzalika dan karena itulah khalaqahum Allah ciptakan neraka. Watamat dan telah ditetapkan apa kalimatur rabbik ketetapan Allah, ketetapan Tuhan pencipta kamu. La'am la'anna sungguh aku akan penuhi jahannam neraka jahanam minal jinnati dari golongan jin wan nasi dan manusia ajma'ina keseluruhan. Bukan berarti seluruh masuk neraka jahanam, neraka, tetapi isinya semuanya ajma'in kesemua itu yaitu dari golongan manusia dan golongan jin. Seperti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jin nati wan nas. Nah itu memang ya ana setan menungso ya seperti itu. Nih. Cuk dicalonke ya penghuni neraka. Walidzalika, dan karena itulah khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Watammat, dan ditetapkan apa kalimatu rabbik. Nah, ini baleni meneh. Ketetapan Tuhan pencipta kamu, la'amla'anna, sungguh akan aku penuhi jahanam, neraka jahanam. Rupanya dipenuhi karo apa? Minal jinnati, dari golongan jin, wal nasi, dan manusia, ajma'ina, keseluruhan. Wa kullan, dan tiap-tiap cerita, tiap-tiap kisah para rasul, nakusu, akan kami kisahkan alaika, kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amba'ir rusuli, sebagai berita para rasul, manusabitu, apa yang akan kami teguhkan, apa yang akan kami tenangkan, bihi, dengannya, dengan Al-Quran, fu'adaka, hatimu, waja'aka, dan telah datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadil haqqi, di dalam cerita-cerita, di dalam kisah-kisah ini, al-haqqu, kebenaran, fi hadhi, di dalam kisah-kisah ini, apa sing wis teko, al-haqqu, kebenaran, wa mau'idhatun, dan nasihat atau pelajaran, wa dzikra, dan peringatan, lil mukminina, bagi orang-orang yang beriman. Wa qul, dan katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzina, kepada orang-orang, la yu'minuna, yang tidak mau beriman. Diseru kon ngopo? Kon menyampaikan apa? Ning ora gelem beriman. I'malu, berbuatlah, bekerjalah kalian, ngalamaka niknatikum, menurut atau sesuai dengan kalian sekarang, pekerjaan sekarang. Inna, sesungguhnya kami pun amiluna, juga bekerja, juga berbuat. Wantadiru, dan tunggulah kesudahan perkara kalian. Bari itu sing tak ngerti. Wes silakan bekerja tempatmu sekarang, silakan di dunia ini. Tapi wantadiru, dan tunggulah akhirnya gitu lah. Inna, sesungguhnya kami muntadiruna, adalah termasuk atau adalah yang menunggu. Walillahi, dan bagi Allah, apa ghaibus samawati, segala sesuatu yang ghaib atau sesuatu yang ghaib di semesta langit. Walillahi, dan bagi Allah apa ghaibus samawati, nah yang mengetahui seluk-beluk apa yang ada di langit, wal ardi, dan seluk-beluk apa yang ada di bumi. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah lah yurja'u, dikembalikan opo al-amru, sesuatu urusan, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ma fi qalbi laisa ghairallah, karena selain Allah. Besok pun akan dikembalikan hanya kepada Allah. Kulluhu, masih ada lagi, yurja'ul amru kulluhu, segala sesuatu semuanya akan dikembalikan kepada Allah seluruhnya. Untuk itu nek nyadari kaya ngono, fa'budhu, maka sembahlah Allah. Wa tawakkal, dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah, alaihi, dan berserah dirilah alaihi, kepada Allah. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan pencipta kamu iku bighafilin. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan pencipta kamu bighafilin, lale, lupa, amma ta'maluna, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Pasti semuanya Allah itu maha menguasai, mengetahui, meliputi, melihat apa-apa yang semua kita kerjakan ketika di dunia.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu pula amal yang jelek juga walaupun dzarrah, satu dzarrah akan ditulis, akan dibalas dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun Allah akan menganiaya zalim kepada kita semuanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.